Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi wal sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Shadaqallahu azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, majelis guru yang hadir pada kesempatan ini, seluruh keluarga besar SMA Negeri 1 Lubuk Sekaping yang dimuliakan Allah, kemudian anak-anak kami, siswa-siswi kelas 10 ya 10 ya? 11 kelas 11 yang hadir di masjid kita yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita bisa hadir bersama-sama di masjid kita ini dalam sebuah acara yang mulia, acara yang hebat, yaitu pesantren Ramadan, di mana anak-anak semuanya belajar, dipindahkan lokasinya dari sekolah ke masjid. Ini adalah program pemerintah kita yang punya tujuan sangat mulia sekali. Jadi pagi ini anak semuanya, kita sama saja belajar di sekolah, cuma lokasinya dipindahkan. Agar ruh pesantren Ramadan ini bisa membawa atau mendapatkan pahala yang lebih banyak untuk kita semuanya. Kita belajar di rumahnya Allah. Jadi anak semuanya, Ustadz atau kami berharap, Bapak berharap, waktu kita yang sehari 3 jam ini, tolong anak semuanya manfaatkan untuk mencari lillah pahala yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mungkin Bapak belum anak-anak kenal semuanya, tapi anggaplah gurunya di sekolah, yang mana anak semuanya harus fokus perhatiannya. Jangan bercerita, yang bicara hanya itu penanya di kertasnya yang disediakan oleh guru-gurunya. Siap semuanya tidak bercerita anak-anak? Tolong dulu tahan mulutnya masing-masing, karena kualitas mic kita ini terbatas, suara Ustadz juga terbatas, pengawasan Bapak Ibu kalian juga terbatas. Jadi yang mengawasi diri kalian adalah diri kalian sendiri masing-masing. Jangan ajak temannya bercerita dulu. Karena nanti kalau bercerita, materinya jalan demikian saja, manfaatnya tidak ada, sehingga kita sia-sia semuanya. Siap anak-anak semuanya ya? Siap untuk kita lanjutkan ya? Siap kita lanjutkan anak? Siap, oke. Kita sampaikan dulu salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meninggalkan
Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Sebelum lanjut, izin Bapak bertanya, apakah semuanya dalam kondisi sehat pada pagi hari ini? Lai sehat-sehat sadoanyo. Lai puasa sadoanyo, terutama yang laki-laki. Yang tak puasa angkat tangan. Kalau teman-teman perempuan kita maklumi karena masanya haid barangkali datang, tapi menyesuaikan diri saja. Yang jelas ilmu ini walaupun anda tidak berpuasa, penting harus diambil. Baik, materi kita pada pagi hari ini adalah bahaya syirik. Apa Nana? Bahaya syirik. Tahu Nana semuanya syirik itu apa? Ayo coba dulu. Kita review dulu pendapatnya dulu. Kira-kira syirik itu apa tuh? Nah, menduakan Allah. Menduakan ya. Menigakan gimana? Menduakan, menigakan, mengempatkan itu gimana? Oke, kita terima dulu ya. Terima kasih pendapatnya. Yang di sini, ayo nana semuanya. Apa itu artinya syirik yang kalian pahami? Kira-kira apa artinya syirik? Menyekutukan Allah. Berarti konsep dasar adalah yang kita pelajari hari ini, bahaya mempersekutukan Allah. Atau tadi disampaikan bahaya menduakan Allah. Atau bahaya menjadikan ada Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah semuanya, Allah itu Maha Pencemburu. Ya. Dia tidak mau diduakan dengan makhluknya gitu. Sebagaimana mungkin kita juga manusia ini juga ada rasa cemburu ya nak? Apa kalian punya rasa cemburu Nana? Nih yang laki-laki, saya ada punya rasa cemburu. Cemburu apa coba? Kalau nampak bekot teman dekatnya, dekat pula dengan yang lainnya, nah cemburu gitu. Ini dalam tataran kalian dulu. Nah, kita nggak mau diduakan. Kita aja manusia yang makhluk ini nggak mau kita diduakan. Kita mau full kalau mencintai, full pada kita sendiri, menyayangi full untuk diri kita sendiri. Ini konsep dasar. Nah, sekarang dalam konsep ketuhanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu semuanya Nana, Dia ingin atau memerintahkan kita menyembah full kepadanya gitu. Itu tadi ayat yang Bapak bacakan, tadi Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang ke-36. Ini salah satu dasar kita disuruh menyembah Allah secara full. Apa kata Allah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Allah perintahkan wa'budullah, dan sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'an. Janganlah kamu persekutukan, kamu syirik pada Allah dengan sesuatu apapun. Nah, berarti Allah perintah kita menyembah Dia, tidak boleh mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dengan makhluknya, dengan penyembahan-penyembahan, dengan benda-benda keramat, dan sebagainya. Jadi Allah ingin kita itu untuk fokus menyembah Dia. Baik, sekarang kita akan masuk kepada materi yang bisa Anda catat semuanya ya. Baik. Yang pertama dulu kita bahas pengertian syirik. Ini dalam konsep keilmuannya ya.
Nah, syirik adalah perbuatan mempersekutukan Allah dengan menjadikan ada objek lain sebagai tempat pemujaan dan menggantungkan harapan. Jadi syirik itu perbuatan mempersekutukan Allah dengan menjadikan ada objek lain yang dipuja dan digantungkan sebagai harapan. Ini konsep dasarnya. Mungkin ada menganggap objek tertentu, benda-benda. Nah, kalau di luar kita itu kan ada patung-patung. Dijadikan harapan pada patung. Tempat pemujaan, menggantungkan harapan. Nah, kalau dunia sekarang kita lihat ada namanya mengkeramatkan tempat-tempat tertentu. Bayinya ke kubur, berdoa di sini, berharapnya ke kubur itu. Ini kubur keramat. Yang dianggap nanti bisa mengabulkan doa kita, bisa nanti mengobati penyakit kita dan sebagainya. Bukan pada Allah lagi. Nah, perbuatan syirik ini, mempersekutukan Allah ini, merupakan dosa besar yang tidak dapat diampuni. Ya. Jadi kalau dosa itu semuanya, Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Seluruh dosa-dosa kita ini selagi kita mau minta ampun, Allah buka pintu taubat, pintu pengampunan. Itulah sifatnya Allah, Tawwabur Rahim. Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Maka semuanya, kalau ada dosa awak selain syirik, Pak tanya dulu anak sadanya, rasanya lai awak babu ya dosa anak, lai kete atau banyak? Banyak. Dosa apa tuh? Dosa meninggal sembahyang lai. Aco. Nah. Aco nak. Dosa ndak sembahyang subuh. Hari-hari biasa ya. Subuh lalu, zuhur main-main, asar main-main. Macam lihat, sibuk dengan dunia mayanya. Maghrib, pane, isya, talaluk lo balik. Nggak ada salat satu pun sehari. Lai di siko tuh. Nggak ada, udah alhamdulillah. Ya nggak ada tuh. Karena pakar sholat ini anak-anak semuanya meninggalkan sholat. Ini bapak kan bapak penghulu KUA ya. Pak penghulu di KUA. Jadi pasien hari-harinya tuh kakak-kakak kalian yang mau menikah tuh. Sudah ribuan menikahkan orang. Di antara materi screeningnya sebelum lagi itu menanyakan kemampuannya sholat dan baca Quran. Kalau kalian mau coba buka YouTube Bapak ada Indonesia tuh ada tuh bagian tes baca Quran dan sholat, ngaji. Itu ada tuh pengantin baca Quran. Kalian nanti boleh nanti. Tanya sholat. Sebagian besar. Ya Nana? Sebagian besar ternyata kakak-kakak kalian yang mau menikah itu adalah orang-orang yang lalai sholatnya. Sebagian besar. Subuh kama nggak lain doh. Lah para lamun nggak sholat, tidak hanya lagi berhari-hari, sudah berbulan-bulan, lah bertahun-tahun malah. Inilah gambaran perbuatan dosa kalau dia tinggalkan. Belum lagi Nana, ini izin Bu apa? Kita kajian syirik tapi ingin menyampaikan. Ini untuk kalian. Beberapa kali Bapak temui yang akan menikah itu Nana adalah pengantin-pengantin yang sudah hamil duluan. Ini penting ini. Ya, walaupun kajian kita syirik, ini pelajaran bagi kalian. Izinkan Bapak menyampaikan informasi agar kalian hati-hati ya. Nah, tidak hanya sekali dua kali lagi. Beberapa kali langsung real.
bapak menikahkan melayani pengantin yang sudah hamil duluan. Ini nanti kita kaitkan dengan dosa dan taubat ya. Anda yang sedang sekolah persis seperti kalian ini. Bapak pernah menikahkan laki-laki kelas 3 SMP, perempuan kelas 1 SMA, kayak kalian ini. Coba kalian bayangkan ya. Laki-laki kelas 3 SMP, perempuan kelas 1 SMA, sama dengan kalian ini. Umurnya gitu, maksudnya umurnya ya. Kenapa? Karena sudah terlampau bebas bergaul. Ya, terlampau bebas. Berteman dekat, terlampau bebas. Main-main, jalan-jalan, tanpa ada beban. Akhirnya anak-anak semuanya, kalian harus tahu, kita ini manusia yang lemah terhadap godaan dan gangguan setan. Nggak ada awak yang kuat doh. Melawan setan tuh yang terlampau kuat, nggak ada. Maka dari itu, Bapak menyampaikan di forum kita yang mulia ini, tolong kalian anak-anak yang semuanya, anak yang Bapak sayangi, yang pasti orang tua kalian mencintai kalian, jangan sampai nanti orang tua kalian menangis datang ke kantor KUA, mendaftarkan nikah anak-anaknya. Coba kalian bayangkan ya, dia datang, Assalamualaikum Pak Tua, dengan meneteskan air matanya di sini. Nangis. Loh, ibu kok menangis? Mau mendaftar nikah, Pak. Tapi kok ibu menangis? Orang kan mendaftar nikah kan berbahagia. Senang hatinya. Itulah Pak, anak wak sadang basikola kini, tapi lah harus dinikahkan Pak. Allah barisi kampianyo. Hati kalian? Kalian mengerti nah? Lah barisi kampianyo. Nah, baik laki-laki atau perempuan, ini pelajaran bagi kita. Jangan nanti sampai orang tua kalian menangis melapor ke KUA karena mau menikahkan anaknya yang sedang bersekolah seperti kalian ini. Bah caranya, maka hati-hatilah nak, silakan kalian berteman, bersilaturahim, dan melebihi melampaui batas yang dilanggar, yang tidak dibenarkan oleh agama. Nah, jangan mudah kalian dipaci-paci tangan kalian dek pacar kalian. Nah, itu awalnya curhat, baonda bersama-sama. Kalian ini mulia nak, jangan kalian rendahkan, kalian hinakan diri kalian sendiri. Yang paling berbahaya itu adalah untuk kalian yang perempuan terutama sekali. Termasuk anak-anak nih, walaupun kalian laki-laki yang kuat, kalau kalian betul-betul niatnya baik, jaga dia sampai nanti kalian ke pelaminan, jaga dia, jangan kalian nodai dia. Tapi kalau kalian nodai dia, kalian sentuh dia, kalian lakukan hal yang tidak benar, berarti kalian hakikatnya adalah merusak dia sebenarnya. Baik. Nah, kembali kita cerita tadi. Maka syirik ini anak semuanya. Dosa tinggal sholat, dosa perzinahan, dosa semuanya itu adalah Allah bukakan pintu taubat. Jangan lebih kok kalian bersedih, Pak, Ma, Baal, acaranya kolaikah Allah akan mengampuni dosa wak. Lah banyak nah dosa wak rasonyo. Tinggal semayang lah lamo, lah banyak babu zina wak. Duraku ke orang tua wak. Suka menzalim orang lain, suka mengunjang orang lain. Menjelek-jelekkan bapak ibu guru awak. Banyak dosa-dosa awak. Kalian jangan pesimis. Allah mengatakan, ketahuilah pintu taubat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari dosa yang kalian lakukan. Tapi syaratnya kalian niat dari hati betul-betul minta taubat, kemudian tinggalkan perbuatan dosanya, jangan lagi ulang perbuatan dosanya untuk yang berikutnya. Berarti semua dosa waktu insya Allah Allah ampuni, kecuali dosa syirik. Nah, maka syirik kalau yang tidak diampuni oleh Allah. Kalau kalian persekutukan Allah, menggantungkan harapan ke yang lain selain Allah, itu namanya syirik. Allah tidak akan ampuni. Baik.
Sekarang kita lihat macam-macam syirik. Ya. Syirik itu dibagi dari segi kualitas. Yang pertama namanya syirik akbar atau syirik besar. Nah, apa itu syirik akbar? Syirik besar itu perbuatan yang meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluk ciptaannya dalam hal ketuhanan untuk tujuan beribadah. Dapatnya kalian ringkaskan saja lah, tidak usah persis seperti itu catatannya. Nah, jadi apa maksud abangnya? Syirik akbar meyakini ada Tuhan selain Allah atau menyekutukan Allah dengan makhluknya gitu. Contohnya menganggap Tuhan itu patung-patung, dewa-dewa, menganggap matahari Tuhan, menganggap bulan Tuhan, menganggap api disembah. Itu bagian Allah, ini namanya syirik besar. Bajale-jale syiriknya. Ini syirik yang pertama nggak semuanya. Nah, yang kedua namanya syirik asghar atau syirik kecil. Nah, apa mana ini? Menyekutukan Allah dalam tujuan beribadah selain kepada Allah. Nyoba ibadah, tapi tidak murni kepada Allah tujuannya yang diharapkan. Dia berharap pujian orang lain. Itu contohnya. Seperti ria. Ya, ria ya. Ini mohon maaf kalau ada yang namanya ria di sini. Ini ria dan banyak konsep agama ya. Ria ini adalah perilaku akhlak yang tidak baik dalam kajian Islam. Dia beribadah mengharap pujian orang lain tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, contohnya sembahyang. Ya, dia sholat karena mau dipuji oleh bapak ibu gurunya. Nyo sembahyang atau dia puasa hari ini. Kenapa puasa dia? Karena mau dipuji oleh kekasihnya gitu. Mau dipuji oleh pimpinannya, dipuji oleh tetangganya. Selagi dia berbuat ibadah mengharapkan bukan karena Allah, dalam kajian syirik tergolong kepada syirik kecil. Kalian berinfak di masjid, ya berinfak tuh mau berinfak kalau nampak deh kawan-kawannya. Boleh kawannya memuji awak. Deh, ya hebatnya ya, banyak infaknya. Kalau berharap pujian itu, maka di sini dikatakan sudah tergolong kepada syirik dalam artian syirik asghar, syirik kecil. Berarti anak semuanya, kalau beribadah harus murnian hati kok. Sembahyang karena Allah, dipuji tidak dipuji orang lain, kita salat. Puasa karena Allah, mau tahu orang lain puasa atau tidak, kita berinfak sedekah hawa, kita harus murnikan karena Allah Subhanahu wa taala. Nampak anda nampak deh orang awak bersedekah, yakinlah Allah Subhanahu wa taala pasti melihat apa yang kita sedekahkan. Oke. Nah. Kemudian pembagian syirik dari segi kuantitas. Ada 3 macam. Kalau tadi syirik besar, syirik kecil, itu pembagian syirik dari sisi kualitas. Dari sisi kuantitas, syirik dibagi 3. Yang pertama namanya syirik uluhiyah. Apa itu? Menyekutukan Allah dalam pengertian meyakini bahwa ada Tuhan selain Dia sebagai pencipta alam semesta. Itu namanya syirik uluhiyah.
Yakinnya ada lo yang menciptakan alam semesta kok selain Allah. Anak-anak semuanya, lai yakin wak sadonyo kalau yang menciptakan seluruh alam ini Allah Subhanahu wa taala. Lai yakin. Kok diam? Berarti nanti terjebak syirik kalian ya kalau nak yakin kalian ya. Sia yang menciptakan seluruh alam ini semuanya Allah Subhanahu wa taala. Yang menciptakan langit tanpa tiang itu Allah. Tidak bisa manusia menciptakan. Anak-anak bisa tidak membuat langit itu tidak bertiang? Tak gantuangnya kini. Nah, siapa menjaga itu? Allah. Hebat. Allah yang menciptakan seluruh alam ini. Termasuk isi-isinya. Termasuk kalian, kita semuanya Allah ciptakan. Tidak ada manusia yang bisa menciptakan alam. Apalagi sekarang, membuat satu nyawa saja dalam diri seseorang tidak bisa. Walaupun hari ini bisa dunianya, kalian tahu dunianya robot-robot, dunia teknologi canggih, tapi menciptakan nyawa yang bisa hidup di dalam jiwa manusia, tidak ada yang bisa. Kalaulah meninggal anak-anak semuanya, tidak ada yang bisa membalian balik doh. Kalaulah lapeh, tidak ada yang bisa. Nah, sebagaimana dalam surah lain itu, betapa ini kekuasaan Allah tuh. Falaula idza balagatil hulqum. Kenapa tidak kamu tahan nyawa itu ketika dia sudah sampai di kerongkongan? Ini. Jadi nah semuanya, awak tidak bisa menahan orang kamu meninggal ketika nyawanya sudah sampai di kerongkongan. Wa antum hina idzin tanzurun. Walaupun kamu melihatnya gitu. Bapak ingin tahu dulu sekarang, anak-anak yang sudah meninggal ayah ibunya. Coba angkat tangan dulu. Ini contoh sampai lagi. Ada nak yang sudah meninggal ayah ibunya? Tidak ada. Yanglah meninggal ayahnya saja. Tidak ada juga. Yang meninggal ibunya saja. Tidak ada juga. Berarti kalian nanti yang meninggal akan aku ya, kalian dikubur ya. Semuanya lengkap berarti ya? Mana? Ini Bapak mau kasih contoh dulu. Ibunya yang meninggal mana? Oke. Ya, kita ke depan dulu. Izin sebentar ya. Ini dalam konsep jiwa kematian maksudnya. Dalam nanti pemahaman kekuasaan Allah. Sini nak. Oh tinggi ya. Masya Allah. Pegang minyak nak. Kita wawancara dek itu YouTube ya. Siapa namanya nak? Hah? Suaranya dikeraskan. Oke. Oke. Namanya? Alan. Alan panggilannya. Sudah meninggal ibunya nak? Udah berapa lama? 2016. Sedih ya berarti ya. Kemarin waktu Ramadan sudah ada dikunjungi kuburnya takziah. Udah alhamdulillah. Jadi nah semuanya. Tadi kita bercerita masalah kekuasaan Allah yang menciptakan alam ini termasuk seluruh isinya, termasuk dia yang berkuasa kepada nyawa-nyawa kita. Dalam surah Al-Quran, surat akhir surah Al-Haqqah itu, apa kata Allah? Falaula iza balagatil hulkum. Maka kenapa tidak kamu cegah ketika nyawa itu sampai di kerongkongan? Termasuklah tadi Alan, dia tidak bisa menahan nyawa ibunya yang sudah hampir lepas ya Alan ya. Tidak bisa kita. Walaupun kita sayang, mencintai ibu kita, kita mau bersama dengan dia, tapi kalau sudah sampai janjiannya, habis batasnya, tidak bisa kita menahannya. Wa antum hina idzin tanzurun. Walaupun kita lihat ada di samping itu. Alan waktu meninggal ibunya ada di samping ibunya. Ada. Nampak dia? Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ketahuilah Allah itu kata kami lebih dekat dengan jiwa yang akan lepas itu walaupun kalian tidak melihat. Nah, jadi satu.
Ini contoh, kita tidak bisa, termasuk alan, termasuk pun bapak yang sudah meninggal ayahnya, tidak bisa wak menahan dok. Tapi kalau sampai nyawa itu di kerongkongan, lalu lepas. Bentar lagi ya, jangan besah dulu ya. Bentar lagi. Lalu apa kata Allah? Walaula in kuntum sadiqin. Walaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Nah, lalu ketika ulah lapeh nyawa itu, kenapa tidak engkau kembalikan masuk lagi ke dalam badannya kalau engkau orang yang benar? Apa maksudnya? Kalau nyawa orang tua ulah lapeh, tidak ada manusia siapapun dia yang bisa membalian balik, idui balik setelah nyawa itu lepas. Betul nah semuanya? Alam pun tidak bisa enak ya. Sekarang kita tinggal, kita doakan sekiranya orang tua kita yang sudah meninggal, kita doakan seluruh orang tua kita yang di alam kubur sekarang, diampuni seluruh dosa-dosanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dilapangkan kuburnya. Amin. Disinari kuburnya, dijauhkan dari azab kubur. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih Alan atas waktunya ya. Nanti lihat di YouTube-nya ya, YouTube Indra Efisien. Oke. Kita lanjut nasi. Nah, jadi itu tadi konsep tauhid uluhiyah, hanya Allah yang menciptakan alam ini. Kalau ada yang yakin, nah, yang menciptakan alam semesta ini selain Allah, dia sudah syirik. Dalam mana syirik uluhiyah, syirik meyakini ada pencipta lain selain Allah. Itulah orang-orang kafir di luar nana semuanya yang meyakini ada dewa-dewa, yang meyakini ada Tuhan-Tuhan lain di luar agama kita. Nah, itu yang pertama, syirik uluhiyah. Yang kedua, syirik rububiyah. Menyekutukan Allah dalam makna meyakini ada Tuhan lain selain dia sebagai pemelihara dan pengatur alam semesta. Kalau tadi sebagai pencipta, itu namanya syirik uluhiyah. Sekarang ada pula dianggap Tuhan lain yang memelihara dan mengatur alam semesta. Itu namanya syirik rububiyah. Ya kalian anak semuanya, tidak ada selain Allah yang memelihara dan mengatur seluruh alam semesta ini. Lah, itu namanya syirik rububiyah. Yang terakhir, syirik ubudiyah, yaitu menyekutukan Allah dalam maksud meyakini ada Tuhan lain selain dia sebagai yang disembah. Jadi ada Tuhan lain yang diyakini itu disembah langsung. Itulah kini menyembah patung, berhala-berhala, menyembah api. Nah, jadi penyembahan ada Tuhan yang berbentuk itu selain Allah. Itu namanya syirik ubudiyah. Oke. Nah, anak-anak semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang kita masuk menghindari diri dari bentuk-bentuk syirik. Oke. Nah, jadi kalau intinya tadi syirik besar atau kecil, karena tadi tidak diampuni oleh Allah, maka kita anak semuanya harus bentengi diri kalian. Jangan sampai awak terjebak dengan perilaku syirik. Nah, membentengi diri dari syirik tadi. Jadi ba'a caranya anak semuanya, persoalan syirik tadi. Nah, ini juga termasuk hal sekarang yang baru-baru, meyakini benda-benda keramat. Ya, yakinkah cincin? Ini nah. Ada yang pakai cincin aki sini. Nah, ada ya. Cincin. Ada kalung-kalung tertentu keramat. Benda-benda keramat itu tidak boleh. Baru dukun-dukun yang tidak karena Allah itu salah. Ya, sakitnya
Payungnya namanya baru BK orang pintar. Ya, nah ya. Ini kan istilahnya keren kan? Baru BK orang pintar. Kayak dukun-dukun itu, dia nggak orang pintar. Kenapa dia nggak orang pintar? Karena yang datang ini orang bodoh. Nah, itulah gambarnya. Orang pintar. Secara umum anak semuanya berobat ke orang pintar ini, dia meyakini dialah sebagai manusia yang menyembuhkan segala penyakit. Yang mendatangkan kebaikan, yang menyebabkan mudarat, tidak dia kaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai demikian. Termasuk kalian semuanya, kalau sakit, baru kalian ke dokter, ke puskesmas rumah sakit, kalau cegah sakit awak, kita harus yakini sembuhnya kalian itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dokter hanyalah perantara. Usaha boleh, tapi yang menyembuhkan kalian bukan dokter itu, tapi Allah. Kenapa bukan dokter yang menyembuhkan? Karena kita lihat dokter sendiri pun sakit dia kadang-kadang. Dia sakit pun tidak bisa sembuhkan sakitnya sendiri. Perlu izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi bagian materi terakhir nah semuanya. Nah, membentengi diri dari syirik. Nah, ba'a caronya awak boleh ndak terjebak syirik kok. Yang pertama, kalian pertama adalah menghayati ciptaan Allah. Ya. Coba hayati ciptaan Allah yang maha besar ini. Alam-alam, ada gunung, ada bintang-bintang, ada bumi, ada laut. Hayati semuanya itu. Penciptaan diri kita ini. Ada mata, ada telinga, seluruh bagian tubuh kalian itu. Dihayatin semuanya. Itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya. Ada bumi, ada gunung. Bapak mau tanya dulu. Seandainya tidaklah ada gunung-gunung itu sebagai pasak bumi, maka hancurlah dunia. Tiba angin dari laut yang kuat, tidak ada pasak-pasak bumi, tidak ada gunung-gunung bukit-bukit itu, maka hancurlah semuanya. Ini bagian kecil betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dengan zat yang maha besar itu terhadap alam. Nah, jadi yang pertama, mari kita hayati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa seluruh alam ini, seluruh manusia bumi yang ada di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya. Nah, kalau yakin tuh beko tidak akan ada lagi kita menyembah kepada makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, menghayati hukum dan sunnatullah. Apa maksudnya ini adalah hukum yang sunnatullah Allah ciptakan ini adil dan seimbang. Nah, contoh anak-anak semuanya. Waktu banjir kemarin, ya banjir melanda rumah di arah Panapa itu, kan ayahnya ya tangaya katena. Ada musibah, rumah-rumah direndam oleh air. Itu harus pahami dari dua sisi semuanya. Datangnya musibah, cobaan, harus kita pahami dari sisi dua hal. Yang pertama, ada yang kena musibah itu orang yang taat beribadah. Yang kedua, ada orang yang durhaka pada Allah. Lah, ketika ada banjir, awak ndak boleh menganggap, oh yo tentu ada banjir tibo. Bahkan nak ke banjir, dia hanya sadanya, orang di situ banyak buat maksiat. Ndak boleh langsung seperti itu anak-anak. Ya, kalau ada orang kena musibah, jangan langsung mulut kau mengecean, tentu iyo nyoduraku. Sumayang ndak ada, karajo bajudi. Nah, bermaksiat, berzina, tentulah iyonya dapat musibah oleh Allah. Jangan dulu seperti itu.
Musibah Allah ada dua tujuannya. Bagi orang beriman adalah ujian untuk meningkatkan imannya. Allah hendak memuliakan dia pada posisi yang lebih baik. Bagi orang yang lalai beribadah pada Allah, itu adalah teguran agar dia sadar kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kan orang baru sadar, lah tiba gangko, baru rami masjid. Lah tiba banjir, barunya sadar, barunya sembahyang balik. Oh, ini mungkin ujian Allah datang bahaya, sadarnya balik. Kesalahan moko itu yang dia hayati. Nah, ini termasuk anak semuanya. Sunnatullah, ketetapan Allah, adanya musibah segalanya itu adalah Allah punya tujuan yang mulia, itu dihayati semua. Kemudian yang ketiga, cara menghindari syirik ini, hendaklah kita semuanya mengikuti, melaksanakan seluruh yang diperintahkan Allah. Kalau ada perintah semuanya, laksanakan, terutama sembahyang 5 kali, sehari malam tuh. Harajuan, subuhnya, zuhurnya, asarnya, maghrib, isanya. Laksanakan semua perintah. Dan tinggalkan semua larangan Allah. Nah, dilarang oleh Allah pasti ada tujuannya, berarti nanti akan membahayakan bagi orang yang melakukan. Nah, kini anak-anak semuanya bisu bermaksiat kini aman, tak tahu orang lain doh. Aman. Ulang balik besok aman. Besok masih terulang. Sampailah pada suatu saat Allah bongkarlah aibnya itu. Kalau aibnya terbongkar semuanya, maksiatnya ketahuan, nampak lagi. Maka ada orang yang awalnya dia agak mulia, dibongkar aibnya, pada detik itu juga dia dihinakan oleh manusia lain. Nah, yang terakhir, sering-seringlah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa makna berzikir? Ingat Allah, baik dalam keadaan kita duduk, berdiri, berbaring, dimanapun juga. Nah, semuanya ingatlah Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat kita, mendengarkan kita, mengetahui seluruh apa yang kita kerjakan. Inilah mungkin materi kita tentang bahaya syirik yang kita tidak inginkan, yang tidak diampuni dosa-dosanya. Kalau syirik dilakukan berarti nanti di akhirat orangnya adalah tempatnya di neraka. Mari kita jauhi perilaku syirik ini dengan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan kepada kita semuanya. Terima kasih dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Bapak akhiri, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Alhamdulillah.